Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan. Melanjutkan bacaan The Secret Hero dari Rhonda Byrne. Menolak panggilan. Laird Hamilton. Risiko yang Anda ambil ketika tidak mengejar mimpi Anda bersifat final. Itu adalah akhir. Itu adalah kehidupan tanpa kepenuhan. Itu adalah kehidupan tanpa pencapaian. Itu adalah kehidupan tanpa kepuasan. Dan kehidupan tanpa sukacita itu adalah kesedihan. Ketika menolak panggilan dari kehidupan untuk mengikuti impian Anda berisiko menjalani kehidupan yang tidak penuh dan tidak bahagia, terlepas dari apapun yang Anda lakukan dan terlepas dari benda-benda materi yang Anda dapatkan di sepanjang perjalanan. Jika Anda tidak melakukan hal-hal yang membuat hati Anda bernyanyi, Anda akan mengalami perasaan tidak puas dan penyesalan mendalam ketika mencapai akhir kehidupan Anda. Jangan biarkan itu menjadi kisah hidup Anda. Tak peduli seberapa belia atau tua Anda saat ini, Anda punya kisah yang lebih besar untuk dihadapi. Mengikuti impian Anda bisa terlihat seperti risiko besar, tapi bukankah lebih besar lagi risiko dari melewatkan kehidupan Anda? Michael Acton Smith. Tidak pernah memberi kesempatan pada impian adalah kegagalan terbesar. G.M. Rao. Ketika Anda tidak mengikuti impian atau gairah Anda, apa yang Anda kerjakan akan terlihat seperti sangkar. Walaupun terbuat dari emas, tubuh tanpa jiwa itu akan mengakibatkan rasa frustasi, bingung, dan ketiadaan tujuan hidup. Sebenarnya, merespon panggilan dan memutuskan mengikuti impian Anda adalah jalan yang mudah. Menolak panggilan adalah jalan yang sulit karena Anda berisiko menjadi merana, menjebloskan diri ke dalam kehidupan tanpa kegembiraan, kehidupan tanpa gairah, dan kehidupan tanpa makna atau tujuan. Mungkin Anda mulai dengan mencintai pekerjaan Anda saat ini, tapi seiring berjalannya waktu, pekerjaan menjadi beban yang memedihkan. Itu bisa berarti pekerjaan Anda saat ini tidak memenuhi panggilan utama Anda, dan Anda perlu menggali lebih dalam serta bertanya kepada diri sendiri, apakah di suatu tempat di sepanjang jalan Anda pernah mengesampingkan impian Anda? Line Beachley. Jika Anda melakukan sesuatu dalam kehidupan yang tidak membuat hati Anda bernyanyi, yang tidak membakar gairah Anda untuk bangun setiap pagi, berarti Anda tidak sedang memenuhi peran Anda sebagai manusia di planet ini. Michael Acton Smith. Kehidupan ini singkat. Kehidupan ini bukan gladi resik. Kehidupan adalah tentang merenggut sekenanya dan mengalami sebanyak mungkin dan bertemu dengan sebanyak mungkin orang. Kehidupan jelas bukan duduk di sofa dan menonton televisi serta mengeluhkan apa yang bisa saja terjadi. Liz Murray. Kami memakamkan ibu saya sehari setelah Natal. Saya baru 16 tahun. Kami tidak punya uang untuk pemakaman yang sesungguhnya, jadi ibu terbaring di peti pinus dengan tutup peti yang dipaku. Mereka menulis kata-kata kepala dan kaki di peti itu. Itu sangat menyakitkan. Kami memiliki kehidupan yang sulit, tapi kami memiliki hubungan yang sangat penuh cinta, dan ibu sering duduk di ujung tempat tidur saya serta membagikan impiannya tentang bebas dari obat dan alkohol, tentang mempunyai rumah, tentang memiliki kehidupan yang lebih baik, dan di akhir semua percakapannya, dia berkata kelak akan melakukannya, tapi bukan sekarang. Dia akan melakukannya nanti, dan pada suatu saat saya sadar bahwa saya menjalani kehidupan dengan berkata kepada diri sendiri bahwa saya akan melakukannya nanti. Mungkin Anda berpikir, aku punya waktu untuk mengikuti impianku dan tidak punya waktu. Kehidupan ini singkat.
Harapan hidup sekarang ini adalah 24.869 hari, meski beberapa dari kita hidup lebih panjang dan beberapa lebih singkat. Bagaimanapun Anda hanya punya jumlah hari tertentu yang sangat berharga untuk menjalani kehidupan ini. Jadi, Anda tidak punya waktu untuk menunda impian Anda sekarang atau tidak akan pernah. Jika tidak melakukannya sekarang, Anda akan terus menundanya, dan Anda tidak akan pernah melakukannya. Waktu adalah sekarang. Suatu hari adalah penyakit yang akan membawa impian Anda ke kubur bersama Anda. Menyadari bahwa tidak ada orang lain yang akan mewujudkan impian Anda adalah sebuah langkah besar. Bos, teman, pasangan, keluarga, dan anak-anak Anda tidak dapat menjalani kehidupan Anda untuk Anda. Anda bertanggung jawab menciptakan kehidupan, membuat Anda bahagia dan merasa penuh. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk Anda. Michael Acton Smith. Hal terpenting yang perlu orang lakukan adalah bertanggung jawab atas tindakannya. Sangatlah mudah menyalahkan pola pengasuhan Anda atau tidak adanya uang atau tidak adanya ini itu. Namun, kalau Anda berhenti dan berkata, "Kamu tahu, tidak ada orang yang akhirnya bertanggung jawab untuk kehidupanku kecuali diriku sendiri." Itu langkah sangat penting yang bisa Anda lakukan untuk menyadari bahwa Anda harus mulai membentuk kehidupan Anda. Anda harus mengubah cara pikir Anda. Anda harus berganti pekerjaan. Anda harus mengubah apapun yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang Anda impikan. Liz Murray. Ketika masih kanak-kanak, kita menghidupi sesuatu yang hilang pada orang dewasa. Segala sesuatu itu baru dan menggembirakan, tapi segalanya juga memungkinkan. Lalu terjadi sesuatu. Kita gagal, kita ditolak, kita kecewa, kita menciutkan bagian itu dari diri kita, dan kita menjadi terlalu serius. Namun bagaimana kalau Anda bangun setiap pagi dan semata berkata, "Bagaimana jika aku mengejar hal-hal yang kuinginkan, mimpi-mimpiku?" Anda mematikan beker, menjejakkan kaki ke lantai, dan langsung melakukannya untuk memiliki kembali keajaiban itu dalam kehidupan Anda, untuk hidup demi kemungkinan. Anda mungkin takut mengejar apa yang Anda inginkan dalam kehidupan karena Anda pikir Anda bisa gagal, tapi ingatlah bahwa Anda tak akan pernah menerima panggilan untuk mengejar suatu impian kecuali Anda memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai impian itu dan mewujudkannya menjadi kenyataan. Laird Hamilton. Takut gagal akan menghentikan orang dari melakukan banyak hal. Ibu saya bisa berkata, "Kita adalah penghambat terbesar diri kita sendiri. Kitalah yang menghentikan diri kita sendiri." Cara lain untuk menghentikan diri sendiri adalah berpikir bahwa tidak ada gagasan atau peluang bagus yang tersisa, dan menggunakan alasan itu untuk tidak menciptakan apapun dengan kehidupan kita. Jika Anda pikir tidak ada peluang yang bagus, perhatikan betapa mudah Paul Orfalea menemukan sebuah peluang emas. Ketika berdiri mengantri untuk menggunakan mesin fotokopi di perpustakaan, Paul Orfalea melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia berpikir sendiri, "Jika ada antrian di sini, pasti ada antrian di tempat lain." Dan dari pengamatan sederhana itu, lahirlah gagasan Kinko's. Paul Orfalea. Jika saya punya sifat yang baik, itu adalah saya tahu cara hadir pada saat ini. Anda tidak bisa melihat peluang jika Anda tidak hadir pada saat ini. Michael Acton Smith. Banyak orang memandang orang-orang sukses dan hanya mengangkat bahu serta berkata, "Oh, mereka beruntung." Namun dalam kehidupan, Anda membuat keberuntungan Anda sendiri, dan ketika peluang-peluangan itu datang, Anda siap untuk merenggutnya. Anastasia Soare.
Peluang ada di depan setiap orang setiap hari. Peluang itu seperti stasiun kereta api. Semua orang ada di stasiun, lalu ada kereta yang berhenti di depan orang. Tapi mata mereka terpejam, mereka tidak membuka mata dan menaiki kereta itu. Peluang ada di mana-mana. G.M. Rao, Anda tidak memerlukan impian besar untuk melakukan hal besar. Terbukalah saja untuk peluang-peluang kehidupan. Orang-orang akan mengatakan kepada Anda bahwa semua peluang yang bagus sudah diambil orang lain. Pada kenyataannya, dunia berubah setiap detik, mengembuskan peluang-peluang baru ke segala arah, termasuk ke arah Anda. Ilusi keamanan. Jangan perkenankan uang dan keamanan mendikte pilihan Anda dalam kehidupan. Kehidupan terus berubah, perusahaan berganti tangan, bangkrut atau dipindah ke luar negeri, pekerjaan hilang, atau keruntuhan ekonomi mendatangkan pemecahan besar-besaran. Anda bisa kehilangan pekerjaan, tabungan, dan rumah. Pernikahan bisa berakhir, tantangan kesehatan bisa muncul, dan bisa terjadi situasi meruntuhkan rasa aman yang Anda pikir sudah Anda miliki. Saya memiliki keamanan keuangan di atas impian, dan ketika saya dipecat, kepada saya ditunjukkan dengan jelas bahwa keamanan yang saya pikir saya memiliki sebenarnya hanya ada di pikiran saya. Keamanan sejati berarti mengetahui bahwa tidak ada keamanan, karena dengan begitu Anda akan memastikan bahwa Anda menjalani setiap hari dari kehidupan Anda dengan sepenuh-penuhnya. Mastin Kipp. Keluarga dan teman-teman, meski mereka mencintai Anda dan menginginkan yang terbaik pada Anda, kecuali Anda mempunyai ibu atau ayah yang brengsek atau lingkungan yang brengsek tempat Anda dibesarkan, pada umumnya mereka ingin Anda mengambil jalan yang aman dari segi keuangan, tempat terdapat kepastian dan keamanan. Mitchell Acton Smith. Sesakit-sakitnya melangkah pergi dari keamanan dan pekerjaan bergaji tinggi untuk jangka pendek, masih ada puluhan tahun kehidupan untuk dijalani. Lebih baik Anda menderita sedikit kepedihan jangka pendek untuk menemukan sesuatu yang Anda cintai, bahkan dengan gaji yang lebih rendah. Karena jika Anda melakukan pekerjaan yang Anda cintai, pasti pada akhirnya Anda akan sukses di banyak cara lain. G.M. Rao.